Apakah boleh mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal? Ngirimnya pakai Tiki, pakai JNE, atau pakai apa sih? Anda mau tahu ini ngirimnya pakai apa? Mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal, ngirimnya pakai apa? Hah? Ada tempat pengiriman? Kalau tidak ada tempat pengiriman, berarti nggak bisa dikirim. Ya akhi, Anda ketika membaca Al-Fatihah, apakah Anda lebih membutuhkan pahala, atau menurut Anda tidak lagi butuh pahala itu, berikan saja kepada orang lain? Ayo cermati dengan baik. Anda membaca Al-Quran, entah itu Al-Fatihah, entah itu surat Al-Baqarah, entah itu Yasin, entah itu apa, entah itu apa. Sebenarnya yang sangat membutuhkan pahala Anda adalah Anda, atau Anda merasa pahala Anda sudah cukup, pahala ini kirim saja ke orang lain. Gimana? Iya. Ya akhi, yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, kita harus memperbanyak amal soleh untuk diri kita. Dan orang lain untuk dirinya. Bukan kemudian kita beramal soleh, kemudian dengan niatkan pahala ini untuk orang ini, untuk orang ini. Jangan. Adapun orang tua, tanpa dikirim, kalau orang tua, benar-benar orang tua kita, mereka dapat pahala dari Allah. Tidak perlu harus dikirim, tidak perlu harus dikirim-kirim. Dengan kesolehan kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan membaca Al-Quran kita, surat apapun tidak mesti harus Al-Fatihah, orang tua kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ini pendapat yang paling kuat. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada untuk manusia pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Imam Syafi'i berkata, anak pekerjaan orang tuanya, anak hasil usaha orang tuanya. Maka kesolehan anak, pahala anak juga akan mengalir kepada orang tua. Lakukan pahala untuk diri kita. Kalau seandainya orang tua kita adalah orang yang mendidik kita, memberikan kita nafkah, maka orang tua kita dapat pahala otomatis. Oleh karena itu, salah satu cabang pahala untuk orang tua atau siapapun yang sudah meninggal dunia ketika dia punya anak yang soleh. Karena kesolehan anak membuat orang tuanya bertambah pahala. Namun terkadang ketika dikirimkan, tidak hanya kepada orang tua dia kirimkan. Dia kirimkan kepada tetangga, dia kirimkan kepada guru, dia kirimkan. Ya akhi, Anda lebih membutuhkan pahala Anda dibanding orang lain. Di akhirat yang Anda inginkan, pahala Anda semakin menggunung. Abu Hurairah saja yang pahalanya luar biasa, menangis, merasa pahalanya sedikit ketika akan meninggal dunia. Berapa pahala kita dibanding pahala Abu Hurairah? Abu Hurairah menangis ketika akan meninggal dunia. Ditanya, ma'abkak, apa yang buat engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Tak ada ulama yang bukan murid Abu Hurairah. Karena semua ulama belajar hadis Nabi dari Abu Hurairah. Kalau ulama, apalagi ustadz. Berapa banyaknya pahala ilmu yang mengalir. Namun Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, saya menangisi perjalanan panjang akhirat dan saya tidak tahu amal saya cukup untuk itu atau tidak. Itu Abu Hurairah ya akhi, sahabat Nabi yang mulia. Seorang muhajirin, walaupun hijrahnya tidak dari Mekah menuju Madinah, tapi hijrahnya dari Yaman ke kota Madinah. Tapi beliau hijrah sebelum Fathu Makkah. Dan siapapun yang hijrah ke kota Madinah sebelum Fathu Makkah, muhajirin. Tidak mesti hijrahnya dari Mekah. Maka kalau kita tahu amal kita belum seberapa amalnya Abu Hurairah, harusnya kita terus semangat untuk memperbanyak amal saleh, pahala untuk diri kita. Jangan kirim-kirimkan kepada orang lain. Tempat pengirimnya pun tak ada. Nah,